Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa amalin la yurfa', amal yang tidak diangkat, tidak diterima. Wa qalbin la yakhsha', hati yang tidak khusyuk. Ini salah harokat nih ya. Wa qaulin la yusma', dan perkataan yang tidak didengar. Apa kaitannya hadis ini dengan pendidikan? Kita sampaikan kemarin bahwasanya Rasul itu pendidik terbaik, dan pendidikan yang dilakukan Rasul itu bisa kita lihat di dalam sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja dari Rasul itu contoh bagi pendidik, termasuk dalam doa ini. Rasul berdoa supaya dihindarkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, maka sebagai guru hendaknya menghindarkan siswanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa yang dimaksud dengan al-ilmu alladzi la yanfa'? Ilmu yang enggak bermanfaat. Huwa al-ilmu alladzi yuaddi ila dararin li sahibih. Itu adalah ilmu yang mengantarkan kepada doror, bahaya bagi pemilik ilmu itu sendiri. Kemudian auli ghairihi minan nas, atau membahayakan manusia yang lain. Bahaya bagi dirinya seperti apa? Misalnya di sini dicontohkan fal ilmu bil hiyal wal ifsad. Ilmu tentang hilah. Hilah itu mengakal-akali, memanipulasi hukum. Sebetulnya ada di dalam fikih itu nanti bab bahas tentang hilah. Bagi orang yang imannya tidak mantap, memang ada kecenderungan untuk menyimpang, mengerti ilmu tentang hilah ini bahaya dia. Dia bisa tidak mau lagi terikat dengan hukum syariat. Cari-cari cara, senang sekali riba, ya, tahu riba itu haram, cari hilahnya, manipulasinya, dan itu banyak. Engken, tidak mau bayar zakat, cari hilahnya supaya tidak terkena zakat. Secara fikih itu banyak begitu. Nah, ini ilmu bahaya bagi orang yang tidak punya sifat takwa atau sikap wara'. Kemudian yang merusak wa turuqil lati yatamakkanu biha alimuha min idha'atil huquq. Juga jalan-jalan yang memungkinkan bagi orang yang mengetahui untuk menghilangkan hak-hak manusia. Jadi orang semakin alim kalau tidak dibarengi dengan rasa takut kepada Allah, dia tahu banyak jalan, dia bisa mengambil hak orang lain dengan ilmu itu. Nah, ini adalah ilmu mazmum, ilmu yang tercela. Nah, doa ini merupakan pelajaran bagi orang alim dan juga muta'alim. Bagi siswa maupun guru, pendidik maupun peserta didik. Semuanya, Allah yata'allamu au yu'allimu illa ma fihi naf'un. Agar apa? Agar pendidik maupun peserta didik itu tidak mengajarkan dan juga tidak belajar kecuali apa yang bisa memberikan manfaat. Manfaat apa? Bimizani syar'i al-hanif al-aghar. Manfaat sesuai dengan standar hukum syara', ya, timbangan syariat. Terus sebagai guru tentunya dia berpikir, kalau dia ngajari level SD, level anak-anak, itu apa yang paling bermanfaat untuk mereka? Apakah diajari sejarah zaman batu, zaman paleolitikum, zaman sejarah manusia-manusia purba itu, apakah itu manfaat atau hanya membuang memori mereka? Nah, ini harus difikirkan. Kalau kita lihat, kata Abdullah bin Mubarak, seorang ulama wafat tahun 181 Hijriyah, beliau mengatakan awalul ilmi an-niyah. Awal dari ilmu itu adalah niat. Sehingga nanti niat ini hal yang paling bermanfaat bagi para peserta didik.
Sumal istima', kemudian mendengar, memperhatikan. Suma al-faham, kemudian faham. Sumal hifl, kemudian hafal. Sumal amal, kemudian mengamalkan. Suman nashr, kemudian menyebarkan. Sehingga kalau kita bicara keterampilan dasar yang harusnya diajarkan kepada anak-anak, kepada peserta didik, ini sebagaimana juga kata Al-Asma'i, itu adalah mengajari anak-anak itu untuk membiasakan diri diam. Diam untuk memperhatikan. Kata Al-Asma'i, asal ilmu itu adalah diam. As-somtu. Jadi sekarang ini kadang susah anak-anak itu disuruh diam. Gurunya ngomong, muridnya ngomong. Tidak tua, tidak muda kadang. Tidak mahasiswa, tidak anak taman kanak-kanak, kadang sama. Susah untuk mengontrol lidah agar bisa perhatian kepada orang yang sedang berbicara. Jadi keterampilan diam ini penting untuk diajarkan. Ada seorang ahli nahu, kalau tidak salah namanya Al-Farahidi. Beliau itu belajar diam itu 1 tahun beliau. Membiasakan diri diam dan memperhatikan. Kemudian yang kedua, keterampilannya adalah memperhatikan. Jadi kalau diam saja bisa aja dia diam tidur atau diam ngelamun. Tapi perlu keterampilan untuk memperhatikan. Memperhatikan apa? Mata melihat, kemudian telinga mendengar. Ketika orang berbicara dia bisa memperhatikan untuk dia fahami. Ketika dituliskan, menonton dia bisa memperhatikan. Ini keterampilan paling mendasar. Kemudian yang ketiga itu berbicara. Setelah memperhatikan, faham, bisa berbicara untuk mengungkapkan apa yang dia bisa fahami. Kemudian membaca. Membaca untuk bisa memahami. Kemudian menulis. Menulis dan berbicara ini 2 keterampilan yang harus dilatih juga. Kalau orang sudah paham bagaimana mengucapkannya, bagaimana menuliskannya. Kemudian berhitung. Ini saya rasa 6 hal yang sangat-sangat penting. Jangan sampai lupa. Anak-anak terlalu kita paksa menghafal, tapi ini keterampilan dasarnya tidak kita asah, nanti lambat perkembangannya.